Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Konofuton yang hidup senang di Amerika. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas khusus lanjutan dari video saya masih tentang visa. Tapi hari ini saya mau memberikan informasi yang penting buat teman-teman yang sudah mendaftarkan visanya atau sudah mensubmit formulir di S160 untuk yang B1 B2. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman dua saudara perempuan saya. Dan insya Allah yang satu yang kemarin ditolak, insya Allah akan mencoba nanti saya buatkan visa baru, maksud saya akan mengirimkan formulir yang baru untuk dia 160-nya agar dia bisa wawancara visa kemudian lagi tahun ini dan bisa ke Amerika awal tahun depan ya. Jadi setelah teman-teman semua yang mengapply di S160 sudah disubmit, jadi artinya kalian siap untuk wawancara visa karena di akhir dari formulir visa kalian sudah memilih tanggal untuk kalian mau wawancara di tanggal berapa, di jam berapa, itu kalian sudah pilih. Dan untuk yang mendaftarkan visanya sejak 2021 itu butuh 3 bulan untuk diwawancara atau dipanggil untuk buat appointment wawancara visa, kadang 3-5 bulan ya. Saya belum tahu bagaimana perubahannya, nantikan video kami selanjutnya soal wawancara visa kedua dari saudara perempuan saya setelah ditolak ya. Nah sekarang kita bahas kira-kira pertanyaan-pertanyaan umum yang pasti ditanyakan dan kemungkinan pertanyaan lain. Saya cuma membahas kurang lebih 3-5 pertanyaan yang ini umum ditanyakan saat wawancara visa khususnya B1, B2 atau student. Karena saya pernah ya menjadi student. Masuk ke Amerika pertama kali saya menggunakan visa student seperti saya jelaskan di video-video saya yang lain. Oke, pertanyaan pertama ini masih sangat berhubungan dengan formulirmu. Dan juga di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 3 hal yang harus kamu punya yang bisa memastikan, saya pastikan visamu diterima. Dan ini hanya menyangkut pertanyaan dari 3 hal itu tadi. Pertanyaan pertama biasanya kan kamu datang datang ke US Embassy ya. Di US Embassy guys, jangankan kamu membawa orang lain atau temanmu atau siapa saja yang agen lah, kamu gunakan agen lah saat wawancara visa. Jangankan mereka, kamu saja untuk berfoto di yang berhubungan dengan US area, US Embassy itu tidak boleh. Kamu bakal dilarang, bahkan kamu bakal dimintain lah KTP-mu apa segala macam karena memang dilarang. Jadi kamu kamu sendiri yang akan datang. Dan teman-teman, saat wawancara visa, ketika kamu sudah submit dan itu diterima, kamu sudah bayar dan kamu sudah memilih untuk tanggal wawancara visa, teman-teman pastikan kamu membawa semua yang diminta bersama kamu saat wawancara. Jadi ada beberapa hal yang sudah dituliskan yang harus kamu bawa bersama kamu dan juga seperti dokumen seperti yang saya jelaskan di video saya yang lain karena ini penting. Jadi pertanyaan pertama kita lanjut ya teman-teman, sorry kelamaan ngomongnya. Jadi pertanyaan pertama biasanya menyangkut apa tujuanmu ke Amerika. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah tegang. Yang pertama ini ketika di US Embassy kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kamu cuma bilang I cannot speak English, can I use Indonesian? Kamu bisa bilang seperti itu ya. Jadi pada saat depan gak usah tegang, santai. Jadi nanti saya tidak bisa bahasa Inggris bagaimana ini? Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia dan kamu cuma bilang seperti itu. Biasanya cuma di fingerprint, karena fingerprint memang bule asli. Biasanya orang Indonesia loh yang bekerja di US Embassy yang akan wawancara kamu ya. Nah ini teman-teman kamu tinggal bilang I cannot speak English, can I speak Indonesian please? Nah itu saja. Nah kamu akan ditanyakan tujuan kamu ke Amerika buat apa? Buat ngapain? Jadi teman-teman please jawab dengan sigap ya. Jawab dengan tidak bertele-tele. Saya cuma menyenangkan teman-teman seperti video saya yang sebelumnya tentang mengapa sih visamu ditolak ya. Jangan biasakan menjawab yang bertele-tele, berputar-putar kemana-mana, muter jawabannya. Jawabannya kamu mau ngapain? Saya mau mengunjungi saudara saya di Amerika. Itu jawaban saya berikan ke kakak saya dan adik perempuan saya. Saya mau liburan ke Amerika, Pak. Begitu saja. Ya, saya mau berobat. Itu saja. Ya, jangan muter. Please, jangan menunjukkan ke pewawancara bahwa kamu cerdas lah bahasa Inggrisnya, kamu inilah. You don't need to do that. Oke, kamu hanya to the point karena
dia hanya minta jawaban to the point kamu, to the point, oke? Tapi pastikan tujuanmu ini berhubungan dengan visamu, ya. Kamu tidak bisa bilang, oh saya mau bekerja di Amerika, tidak kan? Terus yang kedua, pertanyaan kemudian akan lanjut. Oke, kamu mau mengunjungi saudaramu, kamu mau berlibur ke Amerika. Dia pasti akan tanya berapa lama. Ya, berapa lama ini sangat tricky, teman-teman. Pastikan kamu berkunjung di Amerika dengan menggunakan visitor visa itu hanya 2 minggu. Berbeda kalau kamu berobat. Berobat ini kan ada B1 dan B2. B2 ini kan untuk tourism, untuk jalan-jalan lah, untuk mengunjungi lah, berkunjung lah, untuk apalah. B1 untuk berobat. Berobat ini kan beda. Dia akan memberikan surat keterangan dari dokter. Tapi kalau yang mau jalan-jalan, pastikan kamu hanya tinggal di Amerika menggunakan hanya 1 sampai 2 minggu. 1 minggu lebih baik, 2 minggu paling lama. Karena bebas dong kalau kamu sudah dapat visanya, kamu mau 6 bulan tinggal di Amerika, terserah kamu mau kunjungi seluruh kemana, seluruh daerah bagian selama ada uangmu, ya terserah kamu mau ke Eropa, mau ke New York lah, mau ke Florida lah, mau ke LA lah, mau kemana lah, terserah. Itu tergantung jumlah duitmu. Tapi saat ditanyain berapa lama, pastikan kamu jawabnya 1 sampai 2 minggu saja ya. Nomor 3 adalah siapa yang akan membayar ini? Ya, siapa yang akan membayar ini? Atau ketika kamu bilang, oh saya mengunjungi saudara perempuan saya. Nah, dia biasanya akan bilang di mana mereka tinggal. Dia akan tanya alamatnya, ya. Nah, kalau misalkan kamu mengunjungi anakmu, mengunjungi saudaramu yang kuliah di Amerika, atau terserah mengunjungi siapa, tapi jangan mengunjungi pacar ya, yang ketemunya dating online. Nah, kamu menjelaskan tentang alamatnya. Kalau misalkan kamu memang mau liburan, jadi kamu hanya 2 minggu ya. Kalau ditanyakan alamat selanjutnya, kamu tinggal hafal aja alamat hotelnya. Selesai. Dan bawa beserta itinerarimu. Ya, kan di formulirmu bisa kamu tuliskan secara singkat tentang itinerarimu yang jelas. Terserah, kalau misalkan nanti itinerarimu ini berubah, itu tidak masalah setelah kamu dapat visanya. Tapi sebelum kamu mau dapat visanya ini, kamu pastikan yang kemudian ada kesesuaian antara duitmu dengan itinerary. Ya, jangan kemudian duitmu 70 juta terus kamu mau ke LA, pindah lagi ke San Francisco, terus mau nyebrang lagi ke New York. Oh my god, ini kamu bilangnya ini tidak masuk akal untuk si petugasnya ini karena kemahalan. Cukup kamu buat yang sederhana saja, yang tidak terlalu berlebihan begitu. Ya, mau ke New York, terus ini alamat hotelnya, itinerary-nya, hari pertama saya pergi ke sini, hari kedua saya ke sini, 3 hari saya akan stay bersama teman saya, misalkan, tidak apa-apa. Kan kamu mungkin saja bisa menunjukkan bahwa kamu punya teman mahasiswa Indonesia di Amerika, kan? Seperti itu. Jadi jangan yang lebay. Dan saya minta ke teman-teman semua yang mendaftarkan yang saat wawancara visa, jangan coba-coba memberikan kayak semacam menekan atau kayak semacam seolah-olah pengen tahu kenapa ditolak atau kenapa di sini karena mereka tidak akan melayani itu. Dan untuk memuter-muter lah jawabannya seperti ini, mereka biasanya tidak suka. Jadi kamu jawabnya to the point dan tidak bertele-tele. Selanjutnya pertanyaan keempat, biasanya 2 pertanyaan loh guys. Ini tidak, saudara saya hanya 1 pertanyaan. Terus keduanya dia tanya di mana, tinggalnya udah, dan kamu bekerja. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, dia akan tanya seperti ini. Kamu sudah menikah? Ya. Ini pertanyaan, kamu sudah menikah? Ini akan menunjukkan kalau kamu ini sudah menikah atau belum. Karena ini akan membuat mereka suspek atau curiga kamu mau bertemu seseorang yang kemudian kamu dating online. Makanya jangankan mau menggunakan mereka ke financial support, financial support, ditanya saja untuk bertemu mereka saja sudah suspek. Jadi kamu sudah menikah? Jawab saja belum atau tidak. Jangan mengada-ngada ya. Jangan bilang kamu sudah belum nikah, kamu bilang sudah nikah. Sudah nikah, belum bilang tidak nikah. Bilang saja saya sudah menikah, saya belum menikah. Terus kalau misalkan selanjutnya ditanya, kan tadi sudah ditanya siapa yang bayar perjalananmu ke sana. Ya dijawab saja sesuai dengan apa yang kamu tuliskan di formulir kamu. Saya bayar sendiri, ini selama 2 minggu dengan tabungan saya seperti ini. Atau kamu bisa bilang orang yang seperti persis yang kamu tulis di formulirmu ya guys. Selanjutnya setelah ditanya yang 4, 5, kemudian ditanya kamu sudah nikah, yang terakhir yang saya tekankan adalah mereka akan bertanya tentang kamu sudah bekerja. Ya,
Ini kamu sudah bekerja ini akan berlanjut ke pertanyaan dan kemudian kemungkinan besar setelah ini kamu akan ditolak atau diterima. Seperti saudara saya ditanyain kayak seperti ini, pada saat itu ditanyain seperti ini. Jadi kamu mau ngapain di Amerika? Mau berkunjung ke saudara saya, dia jelaskan seperti apa yang saya sudah jelaskan, saya tuliskan ke mereka. Terus kedua ditanyain, kamu sudah menikah? Belum. Terus kamu sudah bekerja? Dia bahkan tidak nanya siapa yang mau bayar loh. Dia langsung tahu. Oh, pertama kesalahan dari saudara saya adalah dia menjawabnya seperti ini. Oh, saya akan 4 bulan di sana, tapi karena saya sudah diterima sebagai PNS, saya akan 2 minggu. Terus ditanyain lagi, kamu sudah bekerja? Selanjutnya setelah menikah kamu sudah bekerja? Belum. Saya suruh jawabannya itu, kamu bilang saja bahwa kamu itu maksudnya bukan bekerja formal. Dan ternyata tidak lama, tidak nananinu, tidak ada pertanyaan selanjutnya, dikasih kertas pink. Jadi di kartunya itu kertas putih, kertas kuning, dan kertas pink. Jadi kertas putih itu berarti kamu diterima, siap terbang ke Amerika. Kalau kamu dikasihnya kertas pink, oh my god, goodbye, ditolak. Terus kalau kamu misalkan dikasih kertas kuning, masih ada yang dia minta dokumen-dokumen yang harus kamu, dokumen support dokumen yang harus kamu berikan ke US Embassy sebagai agar mereka bisa memastikan bahwa kamu bisa ke Amerika. Nah, teman-teman, itulah pertanyaan-pertanyaan yang paling umum dan akan ditanyakan saat wawancara visa. Dan ini biasanya ini saja nih yang diulang-ulang nih bagi semua, karena mereka skip, tidak terlalu lama yang harus kamu akan ditanya menggunakan 10, 15, 30 menit. Tidak, biasanya saudaraku hanya 10 menit, kurang dari 10 menit, 5 menit malah. Dia tanya mau ngapain terus sudah bekerja itu. Dan ini beragam ya, kadang ditanyain berapa lama, kamu mau ngapain berapa lama. Ini nanti akan bertanya teruntut, kamu sudah menikah, kamu sudah bekerja, terus siapa yang bayar, berapa lama, ini hal-hal yang penting ya. Jadi itu saja pertanyaannya, itu saja yang saya bisa sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang kalian perlu persiapkan saat wawancara visa. Dan teman-teman perlu dipahami bahwa ketika kamu ditolak, pertanyaannya ketika kamu ditolak, jangan sedih. Apakah saya bisa mendaftarkan ulang? Bisa dong, bisa. Tapi kamu harus sudah bisa memberikan bukti dari, dia kan nulis tuh, kamu dikasih kertas yang warna pink itu, biasanya dia tulis alasannya kenapa dia tolak. Nah, kalau misalkan kamu mau apply lagi, kamu harus sudah merubah yang membuat dia ditolak ini. Nah, itu yang saudara saya ditolak karena dia belum memiliki pekerjaan tetap, dan yang mengikat dia, mereka curiga akan kesini dan kemudian bakal nggak pulang, padahal saya juga bisa memberikan green card, mengaplikan green card buat saudara saya. Tapi ya itulah, US Embassy itu kadang-kadang unpredictable ya, kamu tidak bisa prediksi pertanyaannya. Tapi inilah 6 pertanyaan yang kemungkinan yang secara umum diterima oleh setiap orang yang datang wawancara visa. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau dapat kertas pink ditolak, kamu bisa apply kembali. Yang penting apa yang kamu ditolak itu kamu sudah pastikan bahwa kamu sudah merubahnya. Seperti adik saya, alhamdulillah sudah diterima dan dia sudah bekerja di PNS. Jadi pada saat kesini it's okay ya, karena yang ditolak dia belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun kamu bertanya-tanya, apa sih, kenapa saya ditolak, kenapa saya di sini, dan kemudian kamu mencoba untuk menjelaskan, jangan ya, mereka tidak akan terima kalau kamu sudah ditolak, ya ditolak gitu kan. Ya bad luckmu hari itu ya. Jangan takut, jangan khawatir, tetap jangan sedih, apply lagi dan pastikan apa yang mereka minta seperti yang saya jelaskan di video saya yang lain. 3 hal yang harus kamu punya untuk menjamin kamu bisa lolos, itu kamu punya teman-teman. Oke ya, itu dulu teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa mendirect message saya di Instagram saya di Queen of Buton, atau bisa komen dan bisa like page saya di Fitria Amintura. Oke, itu dulu ya teman-teman. Bye bye. Selamat beraktivitas. Bye.